Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjelaskan serta menjabarkan dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Papa Anggi selaku guru pembimbing mata pelajaran Geografi kelas 10 jurusan IPS. Apa saja pertanyaannya? Pertanyaan pertama, apa itu atmosfer? Atmosfer merupakan selimut gas yang menyelubungi beberapa planet di tata surya termasuk bumi kita. Atmosfer tersendiri atau atmosfer sendiri terletak di bagian luar angkasa dan berada di lapisan terluar bagian bumi. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, bahwasannya atmosfer merupakan lapisan gas yang mencapai ketebalan ribuan kilometer dan terdiri dari beberapa lapisan serta berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi serta pecahan meteor yang berusaha masuk ke bumi. Nah, jadi atmosfer ini berperan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Atmosfer ini juga lah yang berperan sebagai pengatur cuaca, iklim, serta kelangsungan hidup kita di bumi ini. Nah, dan juga atmosfer ini yang berfungsi melindungi bumi dari bahaya yang dapat ditimbulkan dari ancaman luar angkasa. Pertanyaan kedua, apa hubungan atmosfer dengan COVID-19? Sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus mengetahui fungsi dari atmosfer ini. Nah, salah satu fungsi atmosfer sebagai pengatur cuaca serta pengatur iklim yang ada di muka bumi. Nah, karena berhubungan dengan iklim serta cuaca, atmosfer sangat berperan penting bagi penyebaran COVID-19, yaitu iklim panas dan dingin merupakan tempat atau daerah yang sangat rentan serta berpeluang paling besar untuk terjangkit virus corona ataupun sebagai tempat yang paling pesat untuk menyebarnya virus corona ini. Dilansir dari gatra.com, penelitian telah menunjukkan SARS-CoV-2 dapat bertahan pada 72 jam pada permukaan keras seperti plastik dan stainless steel pada suhu 21 derajat sampai 23 derajat Celcius atau 70 sampai 73 Fahrenheit dan dalam kelembapan relatif 40%. Iklim ikut berperan karena mempengaruhi stabilitas virus di luar tubuh manusia ketika dikeluarkan melalui batuk dan juga bersin. Semakin besar waktu virus tetap stabil di lingkungan, semakin besar kapasitas untuk menginfeksi orang lain dan menjadi epidemi. Sementara SARS-CoV-2 dengan cepat menyebar di seluruh dunia dan paling cepat tersebar di daerah dan tempat-tempat dengan cuaca dingin dan kering. Jadi, virus corona ini sangat cepat sekali tersebar serta menginfeksi di daerah-daerah yang mengalami cuaca dingin serta kering. Pertanyaan ketiga, latar belakang virus corona. Pandemi coronavirus 2019-2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 yang merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 merupakan peristiwa sebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada Desember 2019. Dan virus ini ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau yang disingkat sebagai WHO pada tanggal 11 Maret 2020 hingga 28 Maret 2020 saja telah lebih dari 620.000 kasus COVID-19 yang telah dilaporkan dari 190 negara yang menyebabkan lebih dari 28.800 kematian dan 137.000 kesembuhan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa coronavirus ini merupakan virus yang pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok, Desember 2019.
dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO, menyebabkan 28.800 kematian serta 137.000 kesembuhan. Pertanyaan keempat, apa dampak bagi seseorang yang terkena virus corona? Gejala virus bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri pada dada. Namun, secara umum ada 3 gejala yang dapat menandakan seseorang terkena virus corona, yaitu pertama, demam. Itu demam yang memiliki suhu di atas 30 derajat Celcius, batuk, sesak napas. Jadi untuk teman-teman yang telah merasakan gejala yang telah kalian sebutkan, bisa untuk segera memeriksakan diri kalian. Pertanyaan kelima, apa peranan pemerintah terhadap virus COVID ini? Dipimpin langsung oleh Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo. Untuk masyarakat tetap tenang dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi. Narasi yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan kepada kita ikhtiar pemerintah Indonesia dalam mengatasi virus corona yang sangat meresahkan. Namun, faktanya masih terjadi resistensi masyarakat kita, terutama hal keterbukaan. Nah, pemerintah mengenai data komprehensif seputar penyebaran virus corona di Indonesia. Memang kebijakan tersebut akan menimbulkan dampak lain. Tetapi mari kita refleksikan bagaimana agar masyarakat tidak panik, sedangkan masyarakat tidak tahu persis penyebaran virus corona tersebut atau tempat penyebaran virus corona tersebut. Mereka hanya mampu menebak dan mendeskripsi spekulasi. Memberikan rasa aman menjadi tugas wajib bagi pemerintah. Pemberitaan media nasional maupun internasional mengenai perkembangan virus corona ini menjadi konsumsi publik yang mengakibatkan ketidakjelasan pemberian informasi utama yang referensif dan efektif. Jadi, singkatnya, peran pemerintah adalah memberikan rasa aman kepada para masyarakat agar masyarakat tidak panik. Namun di sini bukan hanya peran pemerintah dalam melakukan hal-hal ini, namun ini bukan hanya peranan pemerintah atas situasi yang sedang terjadi untuk memberikan rasa aman terhadap diri masyarakat, namun juga masyarakat juga berperan penting untuk memberikan rasa aman kepada diri sendiri untuk tidak terlalu panik dalam mengatasi virus-virus ini. Karena sudah kita ketahui sebagaimana latar belakang ini juga yang menyebabkan orang-orang menjadi panic buying atau pembelanjaan yang berlebihan terhadap hal-hal yang terlalu berlebihan seperti membeli masker yang terlalu banyak. Untuk teman-teman dihimbau untuk tidak membeli terlalu banyak masker karena masker sangat dibutuhkan oleh pasien serta dokter-dokter yang sedang berada di garda terdepan untuk mengatasi virus corona ini. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita untuk terhindar atau melindungi diri kita dari coronavirus ini? Pertama, kita hanya harus berada di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, serta belajar di rumah. Keluar rumah boleh, tapi harus ketika memang urusannya sangat-sangat mendesak dan memang harus kita keluar dari rumah. Kedua, jika bertemu dengan orang lain, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain atau dengan orang yang sedang bercengkrama dengan kita. Tiga, walaupun teman kita sedang terkena COVID-19, kita dihimbau untuk tidak langsung berinteraksi secara langsung bertatap muka dengan orang yang mengidap penyakit ini dan bisa digantikan dengan via telepon, WhatsApp, atau video call. Keempat, hindari kerumunan. Jadi hindari tempat-tempat ramai untuk meminimalisir terjangkitnya virus corona pada kita. Kemudian, mencuci tangan dengan sabun dan air setelah makan, memegang sesuatu ataupun dari toilet. Kemudian, beritahu petugas jika kamu mendapati gejala COVID. Bersikaplah terbuka terhadap petugas, bersifatlah terbuka kepada orang lain agar kita bisa segera diobati oleh para tim medis. Ketika setelah kita melaporkan gejala kita dan kita positif corona, jika tim medis menyatakan kita untuk diisolasi, maka kita harus menuruti perintah tim medis demi keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Jadi, dari pelindungan diri kita ini, kita harus menumbuhkan sikap keterbukaan terhadap orang lain jika kita sedang terkena dengan gejala virus ini, agar kita semua bisa aman dari virus ini. Kesimpulannya dari video ini adalah stay safe, stay at home,
Keluarlah jika perlu, menjaga diri, menjaga imunitas, menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan pernah panik buying atau membeli sesuatu yang terlalu berlebihan dalam menghadapi virus-virus corona ini. Dan satu pesan lagi, jangan keluar rumah jika memang tidak penting sama sekali. Dan karena itu juga secara tidak langsung kita membantu garda-garda terdepan, medis serta pemerintah dalam melawan wabah ini, serta menjaga kita dan keluarga kita yang ada di rumah. Sekian mungkin itu saja yang dapat Kiran sampaikan. Lebih dan kurang ataupun kecepatan dalam berbicara, Kiran mohon maaf. Kiran akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.